Ya pemirsa, Anda masih bersama saya di Economic Loans with IC. Ya sebagai segmen terakhir nih tentunya yang sudah melihat kita gitu ingin tahu juga sebenarnya apa sih peluang dan tantangan. Mungkin Mas Raden, saya melihat begini, regulator seringkali membuat kebijakan itu tidak ada time lag-nya ya, sehingga hari itu pengeluar kebijakan bahkan berlaku surut nih. Nah kadang-kadang buat dunia usaha ini membuat ketidakpastian tinggi gitu. Apa kalau kita lihat buat regulator supaya ke depan ini regulasinya semakin mendukung pertumbuhan ekonomi bisa 5,4. Ya. Ini menurut saya adalah persoalan di perencanaan ya. Jadi kadang-kadang regulator itu terlampau reaktif. Oke. Ya. Jadi terlalu cepat mengambil keputusan apapun yang terjadi di depan gitu ya. Makanya kalau kita itu menggagas, kebetulan kita di Pokja 3 ya, di kelompok kerja 3 adalah kita minta supaya regulator itu atau pembuat kebijakan itu melakukan regulatory impact analysis. Jadi sebelum keputusan ya. Ya, jadi dia harus benar-benar mempersiapkan itu, dilihat apa dampaknya, positif, negatifnya apa, jadi cost-nya apa. Kemudian dia coba dilihat ini bisa diimplementasikan nggak? Sudah dihitung positif negatifnya, bahkan dilakukan simulasi bagaimana ini diimplementasikan di lapangan. Siapa melakukan apa? Juga tadi dikatakan siapa yang dirugikan. Jadi bukan hanya berapa ruginya, tapi siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan. Nah, kalau menurut saya, kalau itu dilakukan di dalam pembuatan kebijakan, tentu harus direncanakan. Kebijakan itu tidak akan mentah. Kebijakan itu lebih matang jadinya. Betul, dan efeknya negatifnya lebih sedikit dibandingkan positifnya ya, karena kita sudah bisa menghitung. Betul, karena kalau sudah dikeluarkan kebijakan itu, kita harapkan kebijakan yang kredibel, yang sudah teruji tadi itu. Ya, sampai sehari itu ditarik lagi gitu ya. Nah itu yang seringkali harus kita kritik dari sisi itu ya. Banyak kebijakan yang hari ini berlaku, besok ketika ada protes, besok ditarik lagi. Itu yang harus Terus buat dunia usaha gimana nih supaya jangan wait and see? Pak Raden tadi mengatakan bahwa kita harus yakin di 2018 lebih baik. Nah, apa yang mesti dilakukan oleh pebisnis nih? Nah, pebisnis satu adalah tadi kita sebutkan tadi itu adalah bahwa nggak usah terlampau takut lah mengenai pemilu ini wait and see. Nggak ada yang wait and see gitu karena toh kita lihat pengalaman berdasarkan historinya tidak ada apa-apa kok. Yang kedua, kalau kita lihat juga buat pebisnis dilihat bahwa secara global volume perdagangan dibandingkan dengan 2016 ini itu meningkat 2 kali lipat. Betul. Jadi ada peluang di situ. Tinggal kita memasuki barang ya dibandingkan daripada import, harusnya peluang barang kita sendiri yang di dalam. Dan kalau bisa ekspor ya. Betul. Nah, yang ketiga menurut saya banyak nanti ruang-ruang yang akan ditinggalkan oleh China. Bahkan mungkin juga ruang-ruang itu yang kita ambil. Itu besar sekali. Kita melakukan penelitian khusus mengenai dalam buku ya, di dalam buku kami dengan Gas Papenek, itu peluangnya besar sekali. Kalau itu kita bisa ambil 10%, hitungan kita waktu itu kita bisa mencapai 7%. 10% dari produksi China yang ditinggalkan itu. Jadi kita harus ambil produksi yang ditinggalkan oleh China. Apa Pak sarannya? Kalau kita melihat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Raden bahwa pertumbuhan perdagangan dunia pun meningkat. Sementara kita tahu kondisi kebijakan khususnya moneter di dalam negeri sudah longgar. Artinya ada peluang dan kondisinya sudah cukup kondusif. Sehingga sekarang tinggal bagaimana pelakunya melihat juga ke kemungkinan ekspansi ke pasar luar negeri, tidak hanya saja di pasar domestik itu orientasinya. Itu saja, Bu. Jadi policy untuk tantangan ke depan sebenarnya investasi jangan ditakuti ya. Kalau perlu belilah masa depan hari ini ya. Kalau beli masa depannya besok terlambat kali ya gitu ya. Nah dari regulasi sendiri Pak, sekarang melihat situasi ini apa yang BI juga pantau sehingga ke depan ini buat BI agar investasi itu bisa berlanjut, yang dijaga apa? Misalnya nilai tukar, bagaimana menjaga nilai tukar? Tentu kalau dari sisi kami akan terus menjaga volatilitas dari nilai tukar. Memastikan bahwa volatility-nya itu terjaga, tetapi kami tidak pernah berpikir mengenai level. Artinya level itu tergantung fundamentalnya. Seperti apa? Kalau memang dia harus melemah karena globalnya melemah, fundamentalnya harus melemah, dia harus melemah. Tapi kalau memang globalnya baik dan kondisi ekspor kita juga bagus, semua current account kita bagus, maka
fundamentalnya pun apresiatif. Tapi selama ini kan rupiah kita diapresiasi karena tidak mengalami gejolak yang tinggi dibandingkan beberapa negara ya. Ya, 1 tahun terakhir. 1 tahun terakhir ya. Nah ini kalau bisa dijaga terus gitu ya. Dan kita punya cadangan devisa yang cukup 130 billion sekarang. Tapi kalau kita lihat terakhir ini kan investor asing cukup banyak yang keluar. Nah itu untungnya domestiknya nggak ikut keluar gitu. Nah ini yang membuat juga fundamental kita dari sisi indeks juga cukup bagus kan sebenarnya. Nah ini harus kita jaga terus ya. Baik Pak Raden dan Pak Reza, terima kasih 1,5 jam tidak terasa. Terima kasih sudah hadir dan sampai malam hari. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Pak Raden dan Pak Reza. Jadi kalau kita melihat seharusnya dunia usaha tidak perlu takut bahwa investasi perlu terus dilakukan. Bahkan kalau kita lihat pemilu jangan dijadikan suatu tantangan, tapi justru harus lihat peluangnya, di mana pasar Indonesia masih sangat besar dan peluang ekspor yang ditinggalkan Cina harusnya dijadikan peluang investasi bagi pebisnis Indonesia. Dan kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini juga banyak yang mendukung agar dunia usaha melakukan investasinya. Jadi jangan lagi wait and see. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda di dalam Economic Loans with IC, dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.